Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Rofi Anita dari kelas MC 505 dengan NPM 240201020251 akan mempresentasikan terkait bisnis model kanvas untuk mata kuliah digital inovatif entrepreneurship. Sebelumnya mohon izin Ibu, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama, bisnis model kanvas itu sendiri adalah suatu model bisnis yang menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai, baik itu nilai ekonomi, sosial, maupun bentuk lainnya. Selanjutnya dalam BMC ini ada 9 elemen. Yang pertama adalah customer segment atau elemen yang menggambarkan terkait target pasar yang ingin dijangkau oleh suatu perusahaan atau brand. Yang kedua, custom relationship, yaitu elemen yang bertujuan untuk membangun atau mempertahankan interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Jadi bagaimana suatu bisnis ini mempertahankan interaksi dengan pelanggan antara perusahaannya dan pelanggannya. Yang ketiga, elemennya yaitu key resource atau aset dan sumber daya yang diperlukan suatu perusahaan atau brand untuk menjalankan bisnis. Elemen yang selanjutnya adalah key partners. Key partner adalah suatu hubungan kerjasama dalam rangka memacu kelancaran arus bisnis maupun pengorganisasian layanan suatu produk atau perusahaan. Selanjutnya adalah value proposition, yaitu elemen untuk mengetahui manfaat apa yang akan diterima atau didapatkan oleh suatu konsumen atas produk atau jasa yang ditawarkan. Yang elemen yang selanjutnya adalah channels atau media atau sarana yang digunakan suatu perusahaan atau produk dalam BMC ini. Yang selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream ini adalah asal-usul atau sumber pendapatan yang diterima oleh suatu brand atau perusahaan. Yang selanjutnya adalah key activities atau kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai target atau value perusahaan tadi yang telah ditentukan. Selanjutnya cost structure atau pemetaan biaya sesuai perencanaan bisnis yang dibuat oleh suatu perusahaan atau brand. Nah, dalam UAS kali ini saya akan mempresentasikan BMC atau bisnis model kanvas pada brand Rutela. Brand Rutela ini merupakan brand asal Tegal yang berfokus pada daur ulang barang bekas menjadi kerajinan layak pakai, misalnya tas, asbak, ataupun barang-barang lain sesuai yang diinginkan oleh pembeli. Nah, selain mendaur ulang, Rutela ini juga bertujuan untuk mengurangi limbah sampah rumah tangga yang ada di sekitar lingkungannya. Untuk mengakses Rutela dapat diakses melalui link rutela.id/. Nah, ini nanti kita akan bisa melihat website Rutela. Rutela ini merupakan komunitas rumahan, berawal dari komunitas rumahan yang peduli terhadap sampah-sampah yang ada di area Tegal, lalu didaur ulang dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki oleh baik ibu-ibu rumah tangga maupun komunitas-komunitas lain yang ingin belajar terkait daur ulang barang bekas. Selain itu, selain menciptakan kerajinan, juga di Rutela ini memunculkan ide-ide kreatif lainnya. Misalnya ada sharing session atau pelatihan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di BMC bisnis produk Rutela. Nah, selanjutnya ini adalah bisnis model kanvas Rutela Laka-Laka. Rutela Laka-Laka merupakan semboyan dari BMC. Langsung saja kita jelaskan terkait bisnis model kanvas pada Rutela Tegal dengan semboyan bersihkan dunia mulai dari daur ulang sampahmu. Yang pertama ada customer segment atau
target pasar yang ingin dijangkau oleh Rutela, antara lain yang pertama masyarakat atau pelajar, yang kedua komunitas lingkungan atau komunitas sosial, yang ketiga wisatawan atau pencinta alam. Nah, diharapkan produk Rutela Tegal ini dapat menjangkau target pasar atau target customer tersebut. Untuk selanjutnya di BMC-nya ada customer relationship atau bagaimana cara Rutela berinteraksi, mempertahankan dan membangun interaksi dengan pelanggannya. Yang pertama dengan cara berinteraksi secara langsung dengan pelanggan, baik melalui event pameran, workshop, media sosial, ataupun kontak person yang tersedia pada website Rutela tadi. Yang kedua dengan cara memberikan layanan atau produk custom sesuai dengan keinginan pelanggan, serta memberikan layanan keterampilan yang ramah dan responsif. Nah, ini diharapkan dapat mempertahankan atau membangun interaksi antara Rutela dengan pelanggan atau customer relationship. Yang selanjutnya adalah key resource atau aset sumber daya yang dimiliki oleh Rutela dalam rangka menjalankan bisnisnya. Yang pertama yaitu aset sumber daya manusia, yaitu pengrajinnya atau komunitas kreatif. Nah, di Rutela ini juga ada struktur organisasinya, ada ketua, tim, dan anggota. Selain itu juga ada komunitas kreatif. Selanjutnya adalah aset yang dimiliki Rutela adalah peralatan dan keterampilan serta bahan baku dari barang bekas, baik barang bekas rumah tangga maupun barang bekas lainnya. Selanjutnya adalah key partners. Key partner adalah hubungan kerjasama dalam rangka memacu kelancaran bisnis maupun pengorganisasian lainnya pada Rutela. Nah, Rutela ini key partnersnya yang pertama penyedia bahan baku, karena ini jadi yang utama nanti untuk menciptakan hasil karya dari barang-barang bekas. Yang kedua komunitas sosial. Jadi Rutela ini bekerja sama dengan komunitas sosial dalam rangka untuk membangun kesadaran terhadap lingkungan dengan cara memanfaatkan barang-barang bekas tersebut menjadi bahan-bahan yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, Rutela ini juga memiliki key partnernya BUMN, yaitu Pertamina. Dalam hal ini Pertamina Tegal sering mengadakan charity, bakti sosial ke Rutela, memberikan bantuan baik secara material maupun non-material untuk mengembangkan komunitas Rutela ini. Yang terakhir masyarakat atau pelajar. Nah, ini juga menjadi key partners Rutela dalam kerjasama untuk memacu arus bisnisnya, karena biasanya banyak pelajar atau mahasiswa yang ingin tahu bagaimana cara mendaur ulang sampah-sampah rumah tangga. Yang selanjutnya ada elemen value proposition atau manfaat yang diterima oleh konsumen dalam menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh Rutela. Seperti yang kita tahu, Rutela ini menjual produk-produk daur ulang yang berasal dari sampah rumah tangga. Selain itu, Rutela juga menyediakan jasa pelatihan. Nah, adapun value proportionnya adalah yang pertama menyediakan produk daur ulang yang bernilai seni, unik, dan ramah lingkungan. Yang kedua, sebagai wadah untuk menambah keterampilan berkreasi dan memanfaatkan barang bekas untuk masyarakat dan pelajar melalui seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Rutela. Biasanya ini pelatihannya bisa atas dasar inisiasi dari Rutela maupun mendapat undangan dari sekolah ataupun komunitas-komunitas lainnya. Yang elemen selanjutnya yaitu channel atau media atau sarana yang digunakan Rutela dalam rangka untuk menyampaikan produknya kepada konsumen. Itu bisa melalui yang pertama event pameran dan workshop seperti yang ada di websitenya. Yang kedua melalui website Rutela yang menyediakan berbagai informasi. Yang ketiga melalui media sosial Rutela, salah satunya yaitu Instagram. Yang ketujuh revenue stream. Revenue stream ini merupakan asal-usul sumber pendapatan dari bisnis Rutela ini, yaitu dari penjualan produk daur ulang, dari penyelenggaraan workshop atau pelatihan yang diminta kerjasama atau undangan. Yang ketiga dari kerjasama dengan pihak lain seperti dengan BUMN tadi atau Pertamina.
Yang selanjutnya key activities. Key activities ini adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Rutela dalam mencapai target dan value perusahaan tadi yang telah ditetapkan. Itu dengan cara yang pertama mengumpulkan barang bekas untuk mengurangi limbah sampah rumah tangga. Yang kedua melakukan daur ulang barang bekas menjadi produk bermanfaat atau bernilai seni. Yang ketiga menggunakan kembali produk daur ulang tersebut sebagai pengganti barang baru. Yang keempat menjual produk daur ulang, dan yang kelima menyelenggarakan workshop keterampilan. Untuk elemen BMC terakhir adalah cost structure atau biaya yang diperlukan Rutela untuk merencanakan bisnis yang sudah dibuat. Itu yang pertama ada biaya membeli bahan baku, biaya pemasaran melalui website, dan yang terakhir biaya gaji untuk pengrajin. Sekian presentasi saya terkait Rutela, semoga dapat bermanfaat. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.